Yo, what is up guys, gimana kabar hari ini? Walaupun hari ini terasa berat, Mimin doakan supaya kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Rim of the World yang rilis tahun 2019, di mana bercerita tentang aksi 4 remaja dalam menyelamatkan bumi dari serangan alien. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan satelit luar angkasa yang rusak akibat diserang alien. Lampu kelap-kelip di salah satu bilik ternyata berisi wanita bernama Collins yang bertugas mengirimkan koordinat ke Dr. Fielding. Setelah ia coba, Dr. Fielding masih belum menemukan titik koordinatnya. Collins terpaksa mengirimkan koordinat itu secara manual. Namun, kecelakaan angkasa membuatnya gagal melakukan misi tersebut. Di sisi lain, terdapat seorang anak kecil yang setiap harinya hanya duduk di kursi menatap layar komputer. Anak itu bernama Alex. Ibunya yang bernama Grace memberikan nasihat kepada Alex agar mau melihat dunia luar yang sangat mengasyikkan. Scene kemudian berpindah pada seorang anak kaya raya. Ia adalah Darius. Darius menuruni tangga sambil menari-nari. Senyumnya luntur ketika bertemu dengan orang tuanya. Hal itu dikarenakan Darius yang harus pergi ke camp meninggalkan mereka. Di sisi lain, seorang petugas mengamati anak perempuan dan seorang pria yang mengaku memiliki hubungan sebagai paman dan keponakan. Petugas itu tak percaya karena tampilan fisik keduanya yang terlihat berbeda. Anak perempuan itu bernama Zhen. Petugas itu terus bertanya kepada mereka berdua, tapi yang menjawab hanya pamannya. Lalu giliran Zhen yang ditanya yaitu berapa banyak L dalam kamar Rilo. Ia kemudian menunjukkan jari tengahnya lalu jari telunjuk. Petugas itu pun memperbolehkan Zhen untuk pergi. Setelah menjauh dari si petugas, pamannya menagih uang lalu diberikan oleh Zhen. Ternyata mereka berdua memang sama sekali tak memiliki hubungan darah. Zhen hanya menyewa pria itu agar ia diperbolehkan pergi ke Los Angeles. Scene pun berpindah pada Zhen yang akhirnya sampai di kota impiannya. Ia naik taksi lalu menunjukkan pamflet tujuannya pergi, yaitu Camp Rim of the World. Di sisi lain, Grace mengajak Alex untuk pergi ke camp yang sama, yaitu Rim of the World. Grace berjanji selama Alex di sana ia akan menemukan banyak hal yang menyenangkan. Sesampainya di gerbang, mereka langsung disambut oleh Logan. Alex kemudian melihat anak lain yang baru datang, yaitu Darius. Logan mengajari Alex untuk tidak kaku dengan menari. Bukannya ikut menari, Alex hanya semakin takut melihat perilaku Logan yang terkesan aneh. Satu-satunya manusia yang menarik perhatian Alex adalah Zhen. Ia menyapa Zhen menggunakan bahasa Mandarin, namun Zhen langsung pergi begitu saja. Scene kemudian berpindah pada Alex dan Grace yang akan berpisah. Grace mulai menyanyikan lagu kesukaannya, lalu disambung oleh Alex. Grace memeluk Alex lalu berkata bahwa ia menyayanginya. Hal itu ditonton oleh seluruh penduduk camp. Scene berpindah pada permainan pertama yaitu meluncur dari ketinggian. Alex naik ke menara dengan perasaan gugup. Sesampainya di atas, Logan memasangkan pengaman. Namun Alex tiba-tiba menolak sambil ketakutan. Alex takut akan ketinggian. Ia terpaksa turun lagi melalui tangga. Orang-orang yang ada di bawah menara menatap Alex dengan tatapan meremehkan. Alex pun hanya diam lalu berlari menjauhi kerumunan. Di sisi lain, Alex berjalan sendirian dan ia tanpa sengaja mendengar berita tentang stasiun luar angkasa yang saat ini hilang kontak. Alex yang berdiri depan pintu dihalangi oleh seorang pria. Ia kemudian berjalan melewati jembatan dan bertemu dengan Zhen. Alex sengaja menghentikan langkahnya untuk menatap langit bersama Zhen. Scene berpindah menampilkan anak-anak yang akan pergi berkemah. Alex yang ingin menyapa Zhen gagal akibat ulah Darius. Sesampainya di tepi danau, seorang wanita berkata bahwa mereka tak bisa pergi karena ada kotoran di sampan. Perlu beberapa waktu untuk membersihkan kotoran itu. Alex memanfaatkan waktu untuk pergi mengikuti Zhen sambil berteriak agar Zhen mau berhenti sejenak. Namun perkataan Alex tak dihiraukan oleh Zhen. Anak perempuan itu ternyata pergi ke tebing yang sama seperti gambar di pamfletnya. Zhen pun tersenyum karena mimpinya untuk pergi ke Rim of the World akhirnya tercapai.
Di sisi lain, Alex yang tertinggal dari Zen bertemu dengan Darius yang baru saja buang air kecil di dekat pohon. Darius mengajak Alex untuk melihat pemandangan, namun Alex menolak karena ia takut ketinggian. Suara teriakan Alex terdengar oleh Zen, lalu anak laki-laki lainnya menghentikan tindakan Darius. Ia adalah Gabriel. Gabriel mengancam akan memukul Darius jika tidak melepaskan Alex. Darius pun merasa tertantang, namun satu tamparan dari Gabriel mampu membuatnya tumbang. Gabriel mengeluarkan tangan untuk membantu Alex. Zen bergabung bersama mereka. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara tembakan dari atas langit. Mereka mendapat perintah untuk segera menyingkir dari area kota dan tidak mendekati pesawat asing. Gabriel memimpin jalan pulang, namun Darius yang tak mau kalah memilih jalan yang salah. Karena tak satu pun yang mengikutinya, Darius pun berbalik mengikuti ketiga teman-temannya. Sesampainya di tepi danau, mereka ternyata sudah ditinggalkan. Ponsel yang mereka bawa tiba-tiba tidak berfungsi, lalu langit berubah menjadi senja dan pesawat meluncur melewati danau. Darius menjadi kalut. Gabriel menenangkannya dengan berkata bahwa mereka masih bisa berjalan menuju camp terdekat. Saat berada di camp, mereka mendapati kondisi yang sepi. Hanya tersisa satu orang yang sedang tertidur, yaitu Conrad. Scene pun berpindah pada Gabriel yang mencoba menghubungi polisi, namun tak ada sinyal dan juga listrik. Alex yang pintar berasumsi bahwa ada ledakan dahsyat di atmosfer sehingga terjadi gelombang elektromagnetik yang menyebabkan ponsel dan barang elektronik menjadi tak berfungsi. Suara benda terjatuh terdengar keras dari luar. Keempat anak itu berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka melihat pesawat yang saling menembak dan melemparkan peledak. Alex dan teman-teman berlari menghindari serangan. Sebuah kapsul terjatuh dari langit. Saat Gabriel menyentuh kapsul itu, tangannya terbakar akibat dinding kapsul yang masih panas. Darius meminta air pada Zen, namun bukan memberikan air untuk Gabriel, ia malah meminumnya. Gabriel mengambil paksa botol minum itu lalu menumpahkannya ke pintu kapsul. Ketika Darius mengoceh, pintu itu terbuka sendiri. Mereka menatap isi kapsul dan beberapa menit kemudian keluarlah seorang wanita yang adalah Collins. Collins keluar dibantu oleh keempat anak sambil merintih kesakitan. Collins berkata bahwa ia mendarat di tempat yang salah. Ia seharusnya berada di JPL, Laboratorium Propulsi Jet yang merupakan bagian dari NASA. Collins dengan segera melepaskan kalung dengan sebuah kunci yang tergantung. Ia berpesan kepada Alex untuk memberikan kunci tersebut kepada Dr. Fielding. Alex dan kawan-kawan segera berlari ketika makhluk alien keluar dari kapsul. Alien itu kemudian menusuk mulut Collins, lalu keluarlah alien lain dari tubuh induk alien. Gabriel menarik Alex untuk bersembunyi di camp. Gabriel dan Zen lebih dulu sampai. Mereka memanggil Alex dan Darius untuk bersembunyi di tempat yang sama. Namun saat Darius ingin melangkah, ia sudah terlambat karena alien datang di depan pintu. Di sisi lain, alien itu berjalan menuju meja tempat Alex bersembunyi. Sedangkan Darius hampir saja menjatuhkan gelas, namun untungnya berhasil ia tangkap. Darius yang merasa puas malah menjatuhkan sendok sehingga suara nyaring yang tercipta membuat alien itu berbalik mengejar Darius. Keempat anak itu berkumpul di depan perapian untuk memancing si alien. Setelah alien itu masuk, lalu dikunci oleh Zen. Alex dan kawan-kawan keluar melalui jendela, lalu tiba-tiba dinding tempat Alex bersandar dihancurkan oleh alien lain. Gabriel dan Darius bersembunyi di balik tangga, sedangkan Alex dan Zen masuk ke dalam toilet. Kaki alien menapaki tangga tempat Darius dan Gabriel bersembunyi. Di sisi lain, Zen menutup mulut Alex karena alien lain yang juga berjalan ke arah toilet. Zen menunjuk jalan menuju septic tank. Alex yang mengerti maksud Zen tentunya menolak karena masuk ke dalam septic tank adalah hal yang menjijikkan. Zen tak mempedulikan Alex, lalu ia melompat. Sedangkan Alex terpaksa ikut melompat karena alien yang semakin mendekat. Scene kemudian berpindah pada Gabriel yang memilih untuk keluar agar bisa menyelamatkan Alex dan Zen. Mereka berdua melihat anak alien yang keluar dari corobong asap. Di sisi lain, terdapat Conrad yang buang air kecil di toilet tempat Alex dan Zen bersembunyi. Conrad yang masih setengah sadar tak menyadari kedatangan alien yang kemudian menerkamnya hingga meninggal. Alex dan Zen melihat Darius dan Gabriel yang berlari menuju kapsul. Darius mengambil penutup kapsul dan hanya berselang beberapa detik alien datang ingin menyerang. Setelah menutup pintu, muncullah Alex dan Zen menggedor-gedor pintu. Darius dan Gabriel menyuruh mereka untuk pergi karena ada alien yang menunggu di belakang. Zen dan Alex menoleh ke belakang kemudian segera menyingkir dan bersembunyi.
Gabriel kemudian mengkhawatirkan Alex dan Zenzen. Ia berniat untuk keluar, namun Darius menahannya. Gabriel pun menekan tombol sembarangan yang ada di dalam kapsul, sedangkan Alex kini bersembunyi sendirian. Tepat di sampingnya, si alien membuka mulut lebar dan ingin menerkam. Gabriel lalu mendorong Darius yang mengganggunya dan tanpa sengaja menekan tombol sehingga keluarlah api yang membakar alien tersebut. Darius dan Gabriel keluar, lalu keempat anak itu berlari lagi karena induk alien mengejar. Namun kecepatan berlari mereka tak bisa menandingi si alien. Darius menjadi korban terkena cairan hitam yang dimasukkan alien ke dalam mulutnya. Tembakan dari pesawat melumpuhkan alien tersebut. Mereka kembali bangkit lalu berlari. Darius yang terkena cairan mengomel tak jelas kemudian bertengkar lagi dengan Gabriel. Alex ikut-ikutan berdebat sehingga terjadilah dorong-mendorong antara mereka berdua. Zenzen yang lelah mendengar ocehan para pria kemudian menampar mereka semua lalu mengeluarkan suara untuk pertama kalinya. Zenzen berkata bahwa mereka harus membawa kunci yang diberikan Collins menuju JPL. Jarak tempuh dari tempat mereka sekarang menuju JPL sekitar 112 km. Darius keberatan akan rencana mereka karena keadaan kota yang sangat berbahaya. Zenzen menenangkannya dengan berkata bahwa mereka hanya akan pergi beberapa meter saja, lalu memberikan kunci itu pada orang dewasa. Mereka kemudian mengambil sepeda dari dalam gudang, lalu Alex menyuruh mereka untuk tetap pergi tanpa dirinya karena Alex tak bisa mengendarai sepeda. Gabriel tetap memaksa Alex untuk ikut dan berjanji akan mengajarinya naik sepeda. Mereka pun berangkat sambil mendorong sepeda masing-masing menuju kota Los Angeles. Darius dan Zenzen memegang pundak Alex dari samping. Tak lama kemudian mereka melepas pegangan dari pundak Alex. Alex tersenyum karena ia berhasil mengayuh sepedanya sendiri. Mereka pun bersorak, namun karena tak memperhatikan jalan, Alex pun terjatuh. Setelah tersadar, mereka melihat keadaan kota dari kejauhan yang dipenuhi asap dan ledakan pesawat. Di sisi lain, induk alien melihat anaknya yang tewas. Ia pun marah dan bertekad untuk balas dendam kepada Alex dan kawan-kawan. Scene kembali berpindah menampilkan Alex dan kawan-kawan yang sampai di kota. Darius menuju ke arah kantor polisi, lalu mereka pun pergi ke sana. Saat mereka ingin masuk ke dalam, Gabriel berkata bahwa ia hanya akan menunggu di luar untuk menjaga sepeda. Alex pun menyetujuinya, lalu mereka masuk. Ketiga dari mereka berpencar. Darius membaca surat berisi peringatan yang bertuliskan bahwa Asia dan Eropa sudah hancur. Di sisi lain, Alex yang berteriak mencari bantuan bertemu dengan penjahat yang ada di dalam penjara. Penjahat itu memperkenalkan dirinya yang bernama Lu. Lu menyuruh Alex untuk membebaskannya dari penjara agar bisa mengevakuasi diri dari alien. Kemudian datanglah Darius yang terkejut melihat Lu. Darius yang mendengar perintah Lu menjawab bahwa ia tak akan mau membebaskan seorang penjahat. Kemudian datanglah Zenzen yang berkata bahwa semua orang berhak mendapatkan kebebasan termasuk Lu. Alex dilanda kebingungan dan ia meminta Lu untuk berjanji agar tidak menyakiti mereka jika ia sudah membebaskannya. Alex pun menjatuhkan kunci itu di depan selnya. Scene kemudian berpindah menampilkan Alex dan kawan-kawan yang sudah keluar dari kantor polisi. Dua mobil melintasi jalan kota. Mereka pun berhenti lalu berteriak agar mobil itu menjemput mereka. Kemudian para tentara muncul dari belakang sambil menodongkan senjata ke arah mereka. Keempat anak itu melepaskan helm sehingga para tentara menurunkan senjata lalu menyuruh mereka untuk masuk ke dalam bus. Alex berlari mendekati seorang komandan untuk memberikan kunci lalu berpesan kepada komandan itu agar memberikan kunci tersebut pada Dr. Fielding yang ada di JPL. Komandan itu pun tersenyum lalu memberikan pujian. Mereka kemudian masuk ke dalam bus sambil tersenyum puas karena misi telah selesai. Namun kebahagiaan mereka hanya bertahan sebentar karena serangan dari alien yang kembali datang menyebabkan bus dan para tentara gagal pergi. Alex lalu mencari komandan tadi. Ia menemukan komandan dalam kondisi terjepit mobil. Komandan itu berkata bahwa tak perlu menyelamatkannya. Ia memberitakan Alex untuk mengambil alih tanggung jawab. Komandan meminta Alex untuk berjanji bahwa tak ada alasan apapun yang akan menghentikannya pergi memberikan kunci itu kepada Dr. Fielding. Scene lalu berpindah pada lembah San Gabriel yang berjarak 65 km menuju JPL. Darius merasa pesimis akan kemungkinan yang terjadi selama mereka menempuh perjalanan. Lalu Alex berkata bahwa mereka harus pergi karena itulah tanggung jawab mereka. Zenzen memberi usul agar mereka mencari makan dan tidur sebentar. Mereka kemudian melihat Gabriel yang tiba-tiba menangis. Gabriel pun memberitahu bahwa tempat ini adalah perumahannya. Namun ia tak lagi diterima di sana. Gabriel juga membocorkan rahasia bahwa sebenarnya ia adalah tahanan kota yang kabur dari sana.
Mereka kemudian menenangkan Gabriel lalu masuk ke dalam rumah. Setelah mendapat makanan, mereka duduk bersama sambil berbincang. Darius berkata bahwa Alex beruntung karena tidak mempunyai teman. Berbeda hal dengan dirinya yang adalah orang tenar sehingga mengharuskan dirinya selalu terlihat keren. Tiba-tiba cahaya muncul dari luar, tapi itu hanya sebentar. Darius bertanya pada Gabriel mengapa dia bisa ditahan. Lalu Gabriel pun menceritakan kehidupannya yang bekerja sebagai pembungkus belanjaan. Suatu hari, ibunya sibuk sehingga Gabriel diperintah untuk mengambil alih pekerjaan ibunya sebagai kasir. Gabriel melayani seorang pelanggan yang menuduhnya sebagai pencuri karena kembaliannya salah. Gabriel mengaku bahwa dirinya tak pandai berhitung. Untuk memahami angka, Gabriel harus melihat angka tersebut secara tertulis. Pelanggan itu memaki Gabriel sehingga Gabriel pun marah lalu memukulnya hingga hidungnya patah. Sejak saat itu, Gabriel ditahan dan diusir dari rumah. Ibunya juga dipecat dan tak pernah sekalipun mengunjunginya di penjara. Zen berkata bahwa tak ada manusia yang bisa memilih keluarga, tetapi kita selalu bisa membuat yang baru. Ia kemudian mengambil kamera lalu tersenyum bersama ketiga temannya. Scene kemudian berpindah di mana saat ini mereka mempersiapkan tempat tidur yang hanya berjumlah 2 ranjang. Kemudian datanglah Zen dengan pakaian berbeda lalu berkata bahwa satu di antara mereka bisa tidur di ranjang yang sama dengannya. Ketiga pria itu kemudian berunding untuk menentukan siapa yang akan tidur bersama Zen. Setelah perundingan singkat selesai, Alex lah yang terpilih menjadi teman tidur Zen. Mereka kemudian masuk ke kamar dengan pakaian berbeda. Darius dan Gabriel tidur saling membelakangi sedangkan Alex terbaring kaku sambil memainkan Rubiknya. Zen yang mendengar suara Rubik kemudian terbangun lalu tersenyum memegang tangan Alex, kemudian berkata bahwa ia senang Alex yang tidur dekat dengannya. Setelah larut malam, mereka terbangun karena suara dentuman keras yang berasal dari luar. Mereka bersembunyi di balik spray, lalu saat Darius membuka satu spray, ia melihat kepala unicorn yang di belakangnya terdapat seorang penjahat. Mereka dipaksa untuk berdiri di tengah. Salah satu penjahat melepas topengnya yang ternyata adalah Lu. Darius memohon agar Lu tidak melukai mereka. Lu pun setuju, tapi hanya jika Alex memberikan kunci tersebut. Alex berkata bahwa kunci itu adalah satu-satunya solusi untuk melawan para alien. Namun Lu tidak peduli. Ia mengincar kunci itu untuk dijual dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tawaran Lu tidak diterima oleh Alex. Ia tetap menyimpan kunci itu karena ia sudah berjanji akan memberikannya pada Dr. Fielding. Lu kemudian mengeluarkan pisau lalu mengancam bahwa ia akan memenggal kepala mereka jika tidak memberikan kunci tersebut. Tiba-tiba salah satu penjahat terkena tusukan tangan alien. Alex, Darius, dan Zen berlari menjauhi alien sedangkan Gabriel menatap kolam di depannya yang tertutup terpal. Darius dan Alex menjadi panik karena Gabriel yang masih berada di dekat alien. Namun Gabriel malah menyuruh Zen untuk melemparkan stik sinar. Gabriel menangkap stik itu lalu menantang alien untuk mengejarnya. Ia berjalan di atas terpal dan berhasil menyeberang, sedangkan si alien tenggelam karena terpal yang tak kuat menahan beban. Scene kemudian berpindah menampilkan Los Angeles bagian timur yang artinya tersisa 19 meter lagi menuju JPL. Alex memperkirakan bahwa alien itu kemungkinan besar akan beregenerasi lagi karena kemampuan selnya yang luar biasa. Darius mengeluh mengapa harus mereka yang berjuang menyelamatkan dunia. Lalu Gabriel menjawabnya dengan kasar. Ia berkata bahwa selama ini Darius hidup manja dan segala kebutuhannya selalu disediakan oleh orang lain. Karena itulah Darius tak mau berjuang. Darius yang tersinggung kemudian memukul Gabriel karena Gabriel yang sudah sok tahu tentang keluarganya. Zen melerai perkelahian itu, namun Darius masih melanjutkan perkataannya. Ia berkata bahwa keluarganya kini tak memiliki apa-apa, tapi Gabriel masih tidak percaya. Darius berteriak bahwa keluarganya kini sudah bangkrut dan ayahnya juga ditangkap dan akan ditahan di penjara. Oleh karena itulah Darius dikirim ke camp. Mendengar hal itu, Gabriel meminta maaf pada Darius. Scene kemudian berpindah di mana kini mereka berlari menuju mall dan berharap akan ada McDonald untuk dijadikan makanan. Gabriel melihat 4 manekin lalu berkata bahwa saatnya untuk berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Alex menemui Zen dan ia melihat pamflet yang selalu dibawa Zen. Alex berkata bahwa pamflet itu pasti sangat berharga bagi Zen. Namun Zen malah membakar pamflet itu. Alex pun heran mengapa Zen membakarnya. Zen kemudian menunjukkan foto mereka berempat lalu berkata bahwa foto di tangannya itu jauh lebih berharga daripada pamflet tersebut. Zen lalu mengajaknya untuk pergi. Mereka pun menari kemudian keluar dari mall.
Alex melihat Ford Mustang Match 1 edisi 1973 yang terparkir di depan mall. Mereka pun meninggalkan sepeda butut lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Alex menjadi sopir namun ia tersadar bahwa dirinya tak bisa mengendarai setir manual. Alex pun bertukar posisi dengan Zen. Mereka kemudian melaju melewati jalan. Tapi tiba-tiba alien muncul di depan kaca. Alien itu memecahkan kaca dan menembus atap mobil. Zen mengendarai mobil menuju rumah kaca lalu menabrakkan mobil mereka sehingga alien itu lepas dari atap mobil. Mereka pun merasa lega, namun tak lama kemudian alien itu kembali muncul di belakang mobil. Saat berada di jembatan, Zen memberitakan teman-temannya untuk melompat dari mobil. Setelah semuanya melompat, alien itu terbawa oleh mobil lalu jatuh dari atas jembatan. Alex kemudian meraba dadanya, namun ia tak menemukan kunci itu. Mereka memutuskan untuk pergi bersama menuruni jembatan. Gabriel berkata bahwa mereka tak bisa turun ke bawah karena alien itu pasti akan hidup kembali. Darius tak ingin mereka semua turun dan mati bersama. Darius berkata pada Alex bahwa kali ini ia akan menjadi pahlawan. Alex pun memeluknya dan berharap semoga ia berhasil mengambil kunci dengan keadaan selamat. Darius kemudian turun dan mencari kunci itu di sekitar dashboard dan tanpa sengaja menghidupkan radio. Darius segera mematikan radio itu lalu mengambil kunci yang terjatuh. Ia kemudian keluar memberitahukan ketiga temannya bahwa ia berhasil. Mereka pun bersorak, namun kemudian mereka berteriak memberi peringatan pada Darius agar segera pergi karena alien tersebut mulai bangkit. Darius yang tak mengerti kemudian ditarik menyebabkan perutnya terluka. Untungnya kekuatan alien itu belum sepenuhnya pulih sehingga Darius berhasil selamat. Scene kemudian berpindah di Pasadena. Gabriel menunjuk ke arah gedung besar JPL yang sudah hancur. Mereka segera masuk sambil berteriak memanggil Dr. Fielding. Zen memanggil teman-temannya. Mereka menemukan Dr. Fielding yang sudah meninggal berlumuran darah. Mereka pun menyerah. Tapi Darius kemudian bertanya siapa mereka sebenarnya. Alex menjawab dirinya adalah seorang kutu buku. Gabriel berkata bahwa dia adalah kriminal. Zen, yatim piatu, dan Darius yang menganggap dirinya sebagai lelucon. Mereka kini tak berdaya dan memilih untuk pergi mencari keluarga masing-masing. Ketika Darius, Alex, dan Gabriel pergi, Zen mengeluarkan stik cahaya dan juga foto mereka lalu duduk di lantai. Alex yang melihat itu merasa keheranan. Ia kemudian mengerti bahwa Zen tak memiliki keluarga lagi. Kini hanya mereka bertigalah keluarga Zen. Gabriel dan Darius kembali lalu duduk bersama Alex dan juga Zen. Darius yang sudah menyerah mengambil minum beralkohol, namun karena ingin bertobat, ia membuang botol tersebut. Tanpa diduga, terdengarlah suara seseorang. Mereka segera bangkit untuk memeriksa sumber suara. Suara itu berasal dari seorang jenderal bernama George. Alex memberitahukan George bahwa Dr. Fielding sudah tewas dan juga tentang kunci yang mereka bawa. George tentunya terkejut, kunci yang dibawa Alex itu bernama kunci kripto. Alex bertanya apa yang harus mereka lakukan agar kunci itu dapat bekerja. Lalu George berkata, tidak ada, semuanya sudah berakhir. George menyuruh mereka untuk keluar dan ia akan mengirimkan pesawat penyelamat. Namun Alex menolak untuk menyerah. Ia sudah berjanji untuk tidak akan menyerah. Ia sudah lelah berjuang melewati badai lembah dan alien. Ia tak ingin usaha mereka selama ini berakhir sia-sia. Karena melihat semangat dari Alex, George pun memberikan arahan. Salah satu dari mereka diutus pergi ke ruang bawah tanah untuk menyalakan pembangkit listrik darurat. Listrik harus dinyalakan secara beraturan tepat dengan jeda 4 detik. Zen menawarkan diri untuk pergi ke bawah. George memberitahu bahwa Zen harus pergi melewati ventilasi dan keluar melalui pintu besi yang hanya akan terbuka jika listrik sudah menyala. Alex memberikan jam kesayangannya pada Zen agar Zen dapat menghitung waktu dengan tepat. Di sisi lain, George kemudian menjelaskan tentang Excalibur, yaitu proyek pertahanan yang dibuat untuk menembak benda luar angkasa. Sedangkan kunci kripto berisi koordinat pesawat induk alien di luar angkasa. Dengan menggunakan Excalibur dan kunci kripto, mereka akan menghancurkan pesawat induk alien tersebut. George berkata bahwa seseorang harus pergi ke atap untuk menyetel ulang parabola. Ketika Gabriel ingin pergi ke atap, Alex menghentikannya. Ia berkata bahwa dirinya lah yang akan pergi ke atap. Darius kaget karena sepengetahuannya Alex takut akan ketinggian. Di sisi lain, terdapat alien yang terbangun lalu membelah diri dan beregenerasi lagi. Scene lalu berpindah pada Zen yang jatuh dari ventilasi. Ia melihat sekeliling dan menemukan mayat para ilmuwan. Zen kemudian melakukan tugasnya dan mulai berhitung 1-4 untuk menyalakan listrik darurat. Setelah itu, listrik di gedung JPL menyala. George memberi pujian singkat lalu menyuruh Gabriel untuk memeriksa Excalibur. Gabriel berkata bahwa komputernya sudah menyala. Lalu George menyuruh untuk memasukkan kunci kriptonya.
Setelah itu mereka perlu menunggu Alex menggeser parabola. Di sisi lain, Alex dengan susah payah menaiki tangga. Darius melihat dari rekaman kamera bahwa alien sudah datang. Mereka berteriak melalui mikrofon agar Alex berjaga-jaga. Alex yang mendengar suara itu pun menjadi panik dan sekuat tenaga mendorong parabola. Untungnya usaha Alex berhasil. Ia kemudian melepas ikat pinggangnya lalu meluncur melalui kabel kemudian segera masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, ketika Zenzen ingin membuka pintu keluar, terlihat seorang wanita terbangun dan ketika Zenzen membuka pintu itu, keluarlah alien yang menyerang wanita tersebut. Sedangkan di lain sisi, George berkata bahwa dibutuhkan 2 orang untuk meluncurkan Excalibur secara bersamaan. Tetapi sialnya, Darius pingsan karena kehabisan darah. Gabriel memanggil Alex dan Zenzen untuk segera kembali melalui mikrofon. Suara nyaring Gabriel menyebabkan alien yang sedang memangsa seorang wanita menyadari kehadiran Zenzen di belakangnya. Zenzen pun segera berlari lalu menutup pintu rapat-rapat. Scene kemudian berpindah pada Gabriel yang diperintah mengambil 2 kunci peluncuran dari locker. George akan mendiktekan ke atasan di locker tersebut. Gabriel melihat tombol locker yang terdiri dari angka-angka. Ia pun merasa gelisah karena mengenal angka adalah kelemahannya. Ia menekan angka yang salah dan hampir saja menyerah. Untungnya ada Darius yang menuliskan angka tersebut menggunakan darah dari perut. Atas bantuan Darius, Gabriel berhasil membuka locker tersebut. George mendesak Gabriel untuk segera memasukkan 2 kunci itu karena waktu yang semakin menipis. Kemudian datanglah Zenzen lalu Gabriel memberikan kunci itu padanya. Gabriel menghitung 1-3 lalu muncullah alien yang menyebabkan mereka gagal memasukkan kunci. Ketiga anak itu bersembunyi dari alien, lalu Alex datang melempar Rubiknya dan berusaha mengalihkan perhatian alien tersebut. Setelah alien itu pergi, Gabriel menghitung ulang bersama Zenzen, barulah kunci itu mereka putar. Di sisi lain, rudal di luar angkasa mengunci titik koordinat dan bersiap untuk menembak pesawat alien. Scene kembali berpindah pada Alex yang berjalan memasuki ruang rawan terbakar. Ia menyalakan mesin lalu duduk menunggu datangnya alien. Ketika alien itu datang, ia menembak ke arah mesin yang kemudian meledak dan membakar alien itu hidup-hidup. Alex yang terkurung di ruangan menangis karena teringat pada masa lalu di saat ayahnya meninggal karena kebakaran. Alex melihat tubuh alien yang sudah hangus dan ia melihat sosok ayahnya yang berpesan agar Alex berani melawan ketakutannya sendiri. Alex pun bangkit berdiri melewati api yang berkobar. Zenzen menangis menunggu keluarnya Alex. Darius dan Gabriel ikut bersedih karena mengira Alex sudah tewas. Tak lama kemudian Alex pun datang. Mereka berlari menyambutnya lalu melihat ke langit di mana terjadi ledakan besar akibat rudal yang menyerang pesawat alien. Masing-masing dari mereka merasa bangga. Zenzen memberikan pujian kepada Alex bahwa Alex sudah melakukan sesuatu yang hebat. Keempat anak itu berhasil menyelamatkan dunia dari serangan alien dengan mengandalkan kerjasama. Dan film Rim of the World pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini kerjasama dan pantang menyerah yang luar biasa ditunjukkan oleh 4 remaja ini dan sangat patut dicontoh oleh remaja-remaja di Indonesia. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya dan kerjasama lebih baik daripada kerja sendiri. Dadah.